bisa kan teman-teman? Semoga sehat selalu, diberkati. Shalom Siloam Kids, puji Tuhan. Ketemu lagi sama Tante Lili pagi hari ini. Kalau tadi kita sudah nyanyi sama Elis dan sama Elvina, nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu Daniel. Sebelum kita dengar firman Tuhan, pada pagi hari ini kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan memelihara kami sepanjang minggu ini. Terima kasih pagi hari ini kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau taat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, hari ini Tante Lili mau cerita tentang seorang bapak yang namanya adalah Bapak Daniel. Nah, Bapak Daniel ini lagi ngapain? Lagi berdoa. Bapak Daniel senangnya itu berdoa. Jadi, pagi-pagi Bapak Daniel sudah berdoa. Sore-sore Bapak Daniel berdoa. Nanti malam-malam Bapak Daniel berdoa. Setiap hari Bapak Daniel senangnya berdoa. Dan itu membuat Tuhan menjadi senang. Kalau anak-anak di rumah senangnya ngapain? Ayo, ada yang senangnya main, ada yang senangnya nonton, ya. Boleh main, boleh nonton, tapi jangan lupa kita juga harus senang berdoa seperti Bapak Daniel, ya. Nah, karena Bapak Daniel ini disayang sama Tuhan, akhirnya Bapak Daniel juga disayang oleh rajanya. Nah, ini ada rajanya. Rajanya juga sayang sama Bapak Daniel. Bapak Daniel diangkat menjadi pejabat yang tinggi sekali. Dan itu ternyata bikin orang-orang gak suka sama Bapak Daniel. Ya, banyak orang yang gak senang sama Bapak Daniel karena Bapak Daniel ini disayang sama raja. Terus mereka, nih, Tante Lili punya apa nih? Tante Lili punya kaca pembesar, ya. Orang-orang itu pakai kaca pembesar, mereka cari kesalahannya Bapak Daniel. Ya, apa ya kesalahannya Bapak Daniel? Oh, apa Bapak Daniel suka terlambat ya, suka telat ya? Dilihat, wah ternyata tidak. Wah, dicari lagi. Oh, apa Bapak Daniel suka lalai ya? Kalau dikasih tugas tidak mengerjakan, dicari lagi. Ternyata Bapak Daniel tidak pernah lalai. Dicari lagi apa ya? Wah, mungkin Bapak Daniel suka bohong. Ternyata tidak, Bapak Daniel tidak suka bohong. Dicari lagi apa ya kesalahannya? Oh, ternyata orang-orang ini mendapatkan bahwa Bapak Daniel ini senang berdoa. Pekerjaannya berdoa melulu. Ini yang kita jadikan kesalahan buat Bapak Daniel. Akhirnya mereka menghadap kepada raja dan mereka bilang sama raja, "Raja, kita bikin peraturan. Semua orang tidak boleh berdoa, tidak boleh meminta apapun kepada orang lain kecuali kepada raja. Siapa yang melanggar nanti akan dihukum." Raja setuju, akhirnya dibuat peraturan itu. Nah, setelah mendengar ada peraturan itu, Bapak Daniel apakah berhenti berdoa? Ternyata tidak. Bapak Daniel tetap rajin berdoa. Nah, waktu Bapak Daniel sedang berdoa, orang-orang yang jahat itu datang dan mereka tangkap Bapak Daniel. Bapak Daniel ditangkap dan dibawa kepada raja supaya dihukum. Aduh, rajanya jadi sedih karena sebenarnya raja ini sayang sama Bapak Daniel yang senang berdoa. Tapi karena sudah dikeluarkan peraturannya, Bapak Daniel harus dihukum karena Bapak Daniel memohon kepada Tuhan, bukan kepada raja. Akhirnya, apa hukumannya buat Bapak Daniel?
Bapak Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Ya, Bapak Daniel dicemplungin sama singa-singa. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini ada singanya. Wah, ada singanya. Ngaum, ngaum. Ada singanya di dalam goa. Nah, waktu Bapak Daniel dilemparkan masuk ke dalam goa singa, apakah Bapak Daniel digigit sama singanya? Ternyata tidak, ya. Karena mulut singanya udah ditutup sama Tuhan. Akhirnya Bapak Daniel bobok sama singanya. Tuh, Bapak Danielnya nggak dimakan. Bapak Danielnya bobok sama singanya. Nah, besok pagi-pagi, waktu rajanya datang, rajanya tanya, Daniel, Daniel, kamu dimakan singa apa tidak? Ternyata kata Bapak Daniel, tidak Bapak Raja, karena ternyata saya memang tidak bersalah sama Tuhan dan saya tidak bersalah sama Bapak Raja. Jadi Tuhan menyelamatkan Bapak Daniel karena Bapak Daniel senang berdoa. Ini ceritanya buat pagi hari ini. Karena itu Tante Lili mengajak anak-anak semua harus senang berdoa, ya. Ingat, setiap bangun tidur berdoa bersyukur sama Tuhan. Mau sekolah berdoa minta Tuhan beri kepintaran. Mau makan berdoa berterima kasih sama Tuhan. Mau bobo juga berdoa sama Tuhan. Selalu senang untuk berdoa. Sebelum kita menutup Bible Story pada pagi hari ini, kita akan lipat tangan lagi, tutup mata, kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berikan kami kesenangan untuk selalu berdoa seperti Bapak Daniel. Dan kami percaya ketika kami senang berdoa, Tuhan akan sayang kepada kami semua. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan di cerita yang lainnya. Shalom, Tuhan berkati.